Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Meliana Salsabila dengan NPM 2012011361. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi-materi apa yang dipelajari dalam hukum tata negara. Untuk memahami apa itu hukum tata negara, maka kita harus tahu dulu tentang pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht. Secara konsep, hukum negara terdiri atas hukum negara dalam arti luas dan hukum negara dalam arti sempit. Hukum tata negara merupakan istilah yang digunakan untuk hukum negara dalam arti sempit. Di Inggris digunakan istilah constitutional law untuk hukum tata negara karena substansi yang dibahas itu lebih dominan tentang konstitusi. Hukum tata negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan serta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dalam mempelajari hukum tata negara, itu ada 3 metode pendekatan. Yang pertama, pendekatan filosofis, yang kedua, pendekatan yuridis, dan yang ketiga adalah pendekatan politis. Nah, HTN juga memiliki sumber-sumber hukum. Sumber hukum dalam HTN itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material hukum tata negara itu Pancasila, dan sumber hukum formil hukum tata negara itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama hukum perundang-undangan ketatanegaraan, yang kedua hukum adat ketatanegaraan, yang ketiga hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi, yang keempat jurisprudensi ketatanegaraan, yang kelima hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan yang keenam doktrin ketatanegaraan. Materi selanjutnya yaitu tentang konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi itu dapat diartikan sebagai undang-undang dasar. Dalam hal ini, undang-undang dasar itu dianggap sebagai peraturan dasar di mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi sumber perundang-undangan di Indonesia. Nah, konstitusi itu memiliki fungsi. Fungsi dari konstitusi itu yang pertama berfungsi sebagai dokumen nasional, yang kedua sebagai piagam kelahiran negara baru, ketiga konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, keempat yaitu sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, kelima untuk membatasi kekuasaan, dan yang keenam itu sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanannya waktu. Nah, ketatanegaraan ini dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama itu pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Menurut UUD 1945, yang berdaulat adalah rakyat dan yang dilakukan oleh MPR. Pada 16 Oktober 1945, dikeluarkanlah maklumat presiden. Di dalam maklumat tersebut menyebutkan bahwa KNIP akan melaksanakan tugas legislatif dan menetapkan GBHN. Periode yang kedua yaitu pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara baru di Indonesia. Untuk merealisasikan itu, Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 di Indonesia. Atas saran PBB, diadakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, dan KMB ini dihadiri oleh wakil-wakil Indonesia, BFO, Belanda, serta Komisi PBB untuk Indonesia. Hasil dari konferensi meja bundar ini menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat, dan UUD 1945 tidak berlaku lagi melainkan diganti menjadi UUD RIS. Yang ketiga itu periode pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Di periode ini digunakanlah UUD S 1950 sebagai konstitusi. Negara Indonesia berbentuk kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar, sementara terlihat bahwa sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer. Karena UUD S ini sifatnya hanya sementara, maka pada Desember 1955 diadakanlah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Konstituante ini dibentuk untuk dapat menyusun UUD RI bersama dengan pemerintah. Tapi karena konstituante belum juga mampu menyusun UUD,
Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali, 3. Pembentukan MPRS. Periode yang keempat yaitu pada 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dalam praktek ketatanegaraan hingga tahun 1966 telah banyak terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, yaitu pertama, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang kedua, penentuan masa jabatan presiden seumur hidup. Ketiga, berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan ateisme. Yang keempat, adanya kudeta dan PKI dengan gerakan 30 September. Karena kondisi ketatanegaraan yang semakin kacau, maka dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret atau yang sering disebut Super Semar. Super Semar ini merupakan hukum darurat negara yang subjektif. Akibat dikeluarkannya Super Semar tersebut, maka Presiden Soekarno diberhentikan dari masa jabatannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Namun, pada rezim Soeharto ini telah melahirkan hukum yang diskriminatif, merebaknya KKN, dan Presiden Soeharto ini menguasai nyaris semua kekuasaan negara. Hal ini terjadi karena kelemahan UUD 1945 yang dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah utama negara hukum Indonesia adalah UUD 1945, maka agenda utama pemerintahan pasca Soeharto adalah reformasi konstitusi. Maka lahirlah beberapa amandemen terhadap UUD 1945. Secara umum, hasil amandemen UUD 45 ini lebih memberikan dasar konstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum dalam kelangsungan sistem ketatanegaraan ke depannya. Materi selanjutnya ialah tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan UUD 1945 ini telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan UUD 45 telah membawa berbagai perubahan yang sangat signifikan bagi sistem ketatanegaraan yang secara langsung mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia. Berbagai perubahan tersebut diantaranya penegasan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan negara hukum, perubahan sistem hubungan pusat dan daerah, dan munculnya lembaga-lembaga negara baru seperti DPD, DPP, MK, dan KY. Materi berikutnya yaitu tentang bentuk dan kedaulatan RI menurut UUD 1945. Menurut UUD 1945, secara tersirat, bentuk negara Indonesia adalah republik, sedangkan susunan negaranya adalah kesatuan, dan juga sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, dan kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Selanjutnya yaitu tentang negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan kewenangan pemerintah itu dibatasi berdasarkan undang-undang. Nah, negara hukum ini memiliki 5 unsur. Yang pertama, adanya jaminan HAM. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan. Yang keempat, asas legalitas. Dan yang kelima adalah penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Nah, negara hukum ini memiliki 7 konsep. Yang pertama itu Rechtsstaat, yang kedua Rule of Law, ketiga negara hukum Pancasila, keempat negara hukum Islam, kelima negara hukum sosialis, keenam negara hukum liberal, dan yang ketujuh adalah negara hukum material. Demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Nah, macam-macam pemahaman tentang demokrasi itu ada 2, yaitu pemahaman secara empirik dan pemahaman secara normatif. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang kelembagaan negara. Menurut UUD 45, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 organ negara yang mempunyai kedudukan yang sederajat, yaitu DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga sebagai lembaga independen, yaitu TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan Bank Sentral. Dan ada juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang dan peraturan yang lebih rendah seperti KPI, KPAI, Komnas HAM, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan secara sendiri. Artinya, semua organ pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah itu berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Nah, asas penyelenggaraan pemerintah daerah ini menggunakan 3 pola, yaitu pola desentralisasi, dekonsentrasi, dan Medebwin. Selanjutnya yaitu tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di dalam negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan itu ada 4, yaitu asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui berbagai cara. Cara-cara tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama melalui keturunan atau kelahiran, yang kedua melalui pewarganegaraan atau naturalisasi, yang ketiga yaitu melalui prosedur lain yang ditentukan dalam undang-undang. Materi selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM ini telah dijamin dalam UUD 1945, tepatnya pada pasal 28A sampai J. Di Indonesia, didirikan badan yang bernama Komnas HAM untuk menangani persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Materi berikutnya yaitu tentang lembaga perwakilan. Menurut UUD 1945, lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPRD. Selain itu juga ada juga partai politik. Di sini, di partai politik, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, karena partai politik merupakan penghubung antara masyarakat dan penguasa. Partai politik juga merupakan wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam proses politik. Masyarakat dapat memilih dan dipilih untuk memegang kekuasaan politik melalui partai politik. Dan materi terakhir yang dibahas dalam hukum tata negara yaitu tentang peradilan tata negara. Keberadaan Constitutional Court tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang seringkali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintahan yang berkuasa. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, berdasarkan pasal 24C, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Itu dia materi-materi yang telah dipelajari dalam hukum tata negara. Nah, tema yang menarik sekali menurut saya dalam hukum tata negara ini yaitu tentang hak asasi manusia. Mengapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali kasus HAM yang belum terselesaikan, seperti kasus Munir dan kasus mahasiswa Universitas Indonesia yaitu Aksiana yang terbunuh dan ditemukan di UI, dan sampai sekarang kasus itu belum dapat dipecahkan. Dan juga dalam kasus HAM di Indonesia ini pemerintah seperti menutup mata, berpura-pura tidak tahu, dan hanya memberikan janji-janji semata kepada keluarga korban untuk dapat menyelesaikan kasus HAM ini, tapi buktinya sampai sekarang kasus-kasus tersebut hanya berhenti di situ saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.